Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya. Ini kita ada contoh beberapa sarung tangan. Di sini ada sarung tangan safety. Ini sudah beberapa tahun ya, beberapa kali pakai dan dicuci sampai ini hilang. Terus ini di atasnya semi. Kalau dari sini namanya ada apa ya? Grenjeng. Nah, nanti kita bahas satu persatu dan nanti baca kelebihan dan kekurangannya. Oke, yang pertama mungkin di sini kita pakai sarung tangan anti sayat yang katanya anti sayat. Ini mohon maaf ternyata stoknya ini malah kanan semua. Nah, kebetulan ini kanan semua dan ini kalau beli dapat satu pasang harga sekitar ada yang jual 25 sampai 35, mungkin lebih tergantung masing-masing marketplace. Nah, di sini katanya anti sayat. Nah, ini saya pakai dan ternyata pengalaman masih tembus sama pisau untuk sembelih ini dulu. Dulu ini kena ujung pisau. Jadi kita pakai sarung tangan saja ikhtiar masih semacam ini. Jadi jangan abaikan safety, keamanan, oke? Hati-hati, tetap berhati-hati. Ini yang katanya anti sayat masih tembus. Itu ya. Ini contohnya semacam ini. Kita pakai pisau Cina. Bukan pisau sembelih. Belum saya asah ulang tapi sudah masuk. Oke ya. Kita coba ini. Nah, ada bekasnya atau tidak? Nah, ini semacam ini, lihat. Kelihatan nggak fokusnya? Nah, ini. Itu sudah sobek. Oke, kita coba di bawahnya lagi. Kira-kira tersayat atau tidak. Nah, ini. Nah, ini. Kelihatan ya? Kelihatan? Nah, ini yang tadi di awal, ini baru saja ini terbuka. Ini belum pisau diasah ulang atau pisau sembelih, tingkat ketajamannya beda. Jadi minimal kalau punyanya dana segini ya pakai ini, tapi tetap hati-hati, fokus. Syukur bisa beli di atasnya. Kalau pakai ini masih harus ekstra hati-hati. Di atasnya ini, kalau di sini bahannya namanya mirip seperti buat nyuci piring itu loh. Kalau di tempat saya namanya grenjeng. Nah, ini. Nah, ini sudah saya pakai. Dan ini kalau beli cuma dapat satu, bukan satu pasang seperti model kayak gini. Ini mereknya apa enggak sudah hilang. Oke. Nah ini saya masih ada satu. Nah, ini modelnya. Size-nya jangan lupa disesuaikan dengan tangan biar nyaman. Ini modelnya semacam ini yang masih baru, dapatnya satu saja bukan sepasang, sama sarung tangan yang kain. Jadi jangan hanya pakai yang ini buat yang bagian dalam kita pakai dulu, setelah itu baru pakai ini gitu ya. Ini lebih aman dibandingkan yang ini. Harga di marketplace sekitar 75, silahkan cari sendiri. Nah, ini dia lebih aman. Nah, dia lebih aman di sini, oke ya, kelihatan aman, tidak terbuka. Tapi kalau ini tadi, ini terbuka. Nah, ini tadi terbuka semacam ini. Oke, sama. Ini harga lebih terjangkau, lebih aman. Sesuaikan dengan budget masing-masing. Kalau untuk standarnya lagi safety lebih bagus pakai yang stainless baja. Ini juga kalau beli dapatnya cuma satu, bukan sepasang. Ini saya beli second ya. Kalau baru sekitar 1 jutaan. Nah, kembali lagi tergantung sellernya masing-masing dan kondisi sarung tangan. Ini saya dapat second. Nah, ini dia lebih aman lagi.
Apakah harus semacam ini? Ya minimal ini. Amankan dulu tangan kita dari bahaya, safety dulu. Nah ini nih, oke ya, ini saya tekan, alhamdulillah. Oke, silahkan pilih sesuai dengan kemampuan, jangan sesuai dengan pengen gayanya, tapi sesuaikan dengan fungsinya. Ada harga, ada kualitas, tapi ingat untuk yang tahunan dan sebagainya tetap safety, entah itu tahunan, entah itu setiap hari, tangan kita harus kita lindungi, disesuaikan dengan budget masing-masing. Syukur lebih aman, lebih bagus. Minimal kalau saran saya pakai yang model sini, minimal, jangan hanya semacam ini kalau untuk sembelih. Kalau untuk narik perobohan sapi masih aman, begitu ya. Oke, ini saran saja, ini yang agak terjangkau. Minimal pakai yang bahan gerenceng, tidak apa-apa, walaupun setelah pakai nanti bentuknya semacam ini setelah dicuci. Nah, kalau bisa ya semacam ini, tapi tidak syukur tolong diusahakan syukur semacam ini, tapi kalau belum bisa pakai yang ini dulu. Oke, ingat jangan diabaikan, ini safety keamanan Anda masing-masing. Oke, soalnya teman juga ada yang bahkan jarinya pakai sarung tangan semacam ini masih tembus. Karena tingkat ketajaman pisau sembelih mungkin sudah pada paham sendiri. Gitu ya. Saya hanya mengingatkan hati-hati, tetap berhati-hati, jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah. Oke, semoga lancar semuanya dalam pelaksanaan ibadah kurban untuk tahun ini. Semoga lancar, semoga sukses, berkah, barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.